Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Yang menjawab salamnya Kak Firdaus. Kak Firdaus doakan kalian semua masuk surganya Allah. Yang di rumah yang menjawab salamnya Kak Firdaus juga akan masuk surga bersama anak-anak yang ada di sini. Allahumma amin. Yang di rumah semangat gak ini? Yang di rumah semangat gak? Sholat? Enggak. Udah sholat maghrib. Di rumah semangat gak? Semangat, Masya Allah. Yang di sini semangat? Kurang powernya. Semangat? Bagus ya, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik anak-anak solih dan solehah semuanya yang ada di musola kita ya. Musola apa namanya? Musola apa? Ya, Al-Ukhwah. Ya, musola Al-Ukhwah. Ya, yang anak-anak solih, baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang ada di rumah yang lagi menonton ya di program tercinta kita ini ya. Program apa namanya? Itu channelnya. Channelnya Madani TV. Kok ada yang lupa ini gimana toh? Udah berapa pekan kalian di sini? Kok lupa? Ya, programnya namanya Al-Kisah. Kisah apa? Sejuta hikmah. Yang di rumah tahu? Al-Kisah. Ya. Programnya apa? Semoga program ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga adik-adik semua yang ada di sini mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga adik-adik yang ada di rumah, yang mbak-mbak, yang mas-mas, yang kakek-kakek mungkin ada yang nonton juga, kan boleh nemenin cucunya. Ya kan? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu ya yang menemani adik-adiknya, anak-adik-adiknya, anak-anaknya juga boleh enggak melihat? Boleh ya. Semoga yang melihat ya, melihat syaratnya apa tadi? Yang melihat Kak Firdaus hari ini, semoga Allah berkahi ilmunya ya, diberkahi ilmunya ya. Alhamdulillah, pertama-tama kita harus senantiasa lisan kita ini harus digerakkan. Jangan cuma ketika digerakkan ketika makan tok. Ya, enggak boleh yang di rumah. Lisannya ini harus digerakkan untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu senantiasa lisannya basah dengan kalimat alhamdulillah. Mudah apa enggak ngucapin alhamdulillah? Mudah. Coba sekarang bareng-bareng yang di rumah juga boleh ikut ya. Kita ucapin kalimat syukur. 1, 2, 3. Semoga yang kita senantiasa bersyukur ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan bahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat sampai kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita umat-umat beliau kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Allahumma amin. Santri, santri. Yang di rumah boleh ikutan ya.
Yang di rumah kalau Kak Firdaus bilangnya santri suaranya kecil, berarti yang di rumah juga harus ikut. Suaranya kecil juga. Kalau suaranya cempreng juga harus ikut cempreng. Kalau suaranya besar juga harus besar. Kita cek ya, kita cek. Kompak yang ada di sini atau yang ada di rumah. Kita cek. Coba yang di rumah dulu ya. Yang di sini diem. Yang di rumah fokus. Lihat mata Ustadz. Lihat mata Kak Firdaus. Kita cek. Santri. Masya Allah. Kedengeran gak kalian? Gak kedengeran? Sama. Kak Firdaus juga gak kedengeran. Tapi Kak Firdaus yakin yang di rumah semangat untuk menjawabnya. Yang di sini sekarang coba tes ya. Yang putri duluan. Santri. Oke, imut sekali, Masya Allah. Kak Firdaus pengen nyubit pipinya ya. Kalau di rumah Kak Firdaus gak bisa nyubit ya. Kalau di sini bisa, gitu ya. Yang putra, nih yang putra. Siap. Santri. Belum cempreng. Santri. 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 Bagus. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah di kesempatan hari ini Kak Firdaus akan membersamai kalian semua yang ada di musola Al-Ukhwah, baik yang ada di rumah juga ya. Ini adalah bukunya Kak Ari. Ya, Kak Firdaus belajarnya melalui bukunya Kak Ari ini. Masya Allah bukunya bagus sekali ya. Ini judulnya Kisah Teladan Para Nabi ya. Ini seri 2. Seri 1 itu ada kisah Nabi Adam. Ada Nabi siapa? Ada Nabi siapa? Nah ini Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ya, tapi hari ini Kak Firdaus akan menyampaikan satu kisah dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Siap mendengarkan? Siap mendengarkan? Oke. Kak Firdaus akan memulai kisahnya. Dah ya, kita mulai. Anteng-antengan. Karena ilmu dari Allah akan disampaikan pada malam hari ini. Yang di rumah juga anteng-antengan. Ya, meskipun Kak Firdaus gak melihat kalian di rumah, tapi Allah maha melihat kalian. Ya, kok kalian gak serius? Kalau gak serius nanti gak dapat ilmunya. Sama seperti kalian makan. Kalian tahu pernah makan pakai sendok? Kalau kalian makan pakai sendok, kalau nggak fokus, sendoknya bisa masuk ke mata. Ya lagi asik makan, bismillah, salah masuk. Yang di rumah juga gitu, ya sama. Jadi kita kalau mau belajar itu harus fokus, ya harus fokus. Sama kayak cicak, pernah ngelihat cicak? Cicak itu kalau udah nempel di tembok, terus cicaknya mau makan, apakah dia ngobrol sama teman-temannya? Enggak. Dia akan fokus melihat mangsanya, dilihat. Terus jalan pelan-pelan. Ya enggak? Apa noleh-noleh? Witekku. Itu punyaku, itu mangsaku loh. Jangan direbut dong. Apa ngobrol kayak gitu? Enggak. Itu adalah mangsaku. Jadi dia fokus, kemudian nangkep, ditangkap. Ya, baik. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini hidup setelah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris itu ya, setelah Nabi Idris wafat, ya dipanggil oleh Allah, dibawa oleh Allah ke langit ke berapa? Kedua apa ketiga? Ayo. Dicek lagi ya, belajar lagi ya. Nah, ketika diambil tuh tinggallah
orang-orang solih. Ya, orang-orang solih, sholat. Orang-orang solih, ya, orang-orang solih ketika itu orang-orang ini ya beribadah kepada Allah, mintanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Kalau mau ngelakuin apapun itu mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun berganti tahun, sampai akhirlah orang-orang solih itu wafat. Ada 4 orang solih ya yang wafat. Ada 4 orang solih. Namanya yang pertama, perhatikan. Nama yang pertama adalah Wad. Yang kedua adalah Sule. Kamu kebanyakan nonton TV, bukan Sule ya. Ya, Wad. Suwa namanya. Suwa. Terus Yaguth. Agus sih konconya Kak Firdaus ya. Yaguth, terus Yauko. Susah kan? Susah. Yauko. Oh ada 5, maaf, ada 5 orang soleh. Yang terakhir Nasr. Bukan Anas. Itu nama surah. Ya. Ada 5 orang soleh ya pada waktu itu. Nah, 5 orang soleh ini beriman kepada Allah. Kalau beliau ini 5-5-nya ini tidak pernah lupa minta sesuatu pokoknya sama Allah. Kalian kalau minta sesuatu sama siapa? Bener. Minta sepeda sama siapa? Yang di rumah minta sepeda sama siapa? Ibu, bapak. Iya enggak? Iya. Kalau enggak dikasih gimana? Nangis. Gulung-gulung. Aku mau sepeda. Sepedanya bisa dilipat, bisa disetrika juga. Jadi lucu nanti kalau sepeda bisa. Ya, 5 orang soleh ini akhirnya wafat. Nah, disinilah dimulai setan menggoda manusia. Setannya datang berwujud. Kalau dulu setannya tuh datang berwujud manusia. Kalau sekarang berwujud manusia apa enggak? Enggak. Ya. Berwujud manusia terus datang ke kumpulan orang-orang yang ditinggal sama 5 orang soleh tadi. Siapa namanya? Wad, Suwa, Yaguth, terus Yauq, terus Nasr. Nah, itu beliau itu ada majelis-majelis kayak gini. Nah, kayak kita ini. Nah, misal di sini ada Kak Firdaus, ada Kak Ari, ya kan? Terus Kak Firdaus wafat, Kak Ari juga wafat. Ya. Kak Rauf, Ustadz Rauf wafat. Terus apa lagi? Mas apa lagi yang wafat? Itu wafat. Ya kan? Terus kalian sedih itu. Nah, kalian didatengin. Nah, orang dulu kayak gitu, didatenginlah sama jin ini tadi, iblis ini tadi, berubah menjadi manusia. Beliau datang, jinnya datang, datang menghampiri salah satu orang-orang yang ada di majelisnya 5 orang soleh ini tadi. Gak usah sedih, ya, gak usah sedih. Aku punya ide.
Bagaimana kalau kamu ini buat patung orang-orang soleh itu? Kemudian kalian buat, kemudian kalian pajang di majelis kalian itu, ya, di depan sini kalian pajang, biar kalian teringat-ingat amal solehnya dia. Bagaimana? Setuju nggak? Loh, ini kan pura-puranya kalian orang dulu. Setuju dong. Ya, yang di rumah jawab setuju ya. Setuju apa enggak? Bagus. Nah, usulannya diterima. Akhirnya singkat cerita dibuatlah 5 patung orang-orang solih itu tadi. Ya, orang-orangnya kalian sudah wafat semua. Kalian punya anak, punya cucu. Ya, orang-orang yang tadi yang punya, yang majelis jadi satu tadi wafat. Ada keturunan banyak sampai lupa. Nah, itulah setan cerdas sekali menggoda kita manusia. Berhasil digoda. Setannya berhasil menggoda. Akhirnya tidak hanya dijadiin pajangan untuk dilihat, tapi akhirnya disembah. Akhirnya disembah, dibisikkan oleh setan. Kamu, kalian semuanya, mintalah apa yang kalian mau kepada patung orang-orang soleh ini. Ya, dia pasti akan mengabulkan karena dia sangat dekat dengan Allah. Langsung pergi. Kemudian berhasillah setan menggoda keturunan orang-orang soleh itu tadi. Singkat cerita, Allah menghadirkan manusia yang mulia, nabi dan rasul pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diambillah dari kalangan mereka, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Bagus. Yang di musola ini Kak Firdaus mau tanya, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah berapa tahun? Berapa? 2 tahun. Anda belum benar. Yang di rumah, ayo. Yang di rumah, nih, diam. Yang di studio diam. Kak Firdaus akan mendengarkan. Yang di rumah, berapa? Iya. 500 tahun. Iya. Belum benar. Yang benar adalah 950 tahun. Oh, umur kalian berapa sekarang? 10. Kira-kira bisa enggak umur kalian 950 tahun? Enggak bisa. Yang di rumah kira-kira bisa enggak umurnya 950 tahun? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya enggak? Betul enggak? Betul. Ya, akhirnya selama 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam mendatangi para kaumnya. Didatengin ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan umat-umat yang tersesat, ya, dipanggillah umat-umat. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Itu lisannya yang terus terulang-ulang. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Dari Nabi Nuh masih muda sampai Nabi Nuh alaihi salam menjadi tua, tetap perintahnya adalah wahai kaumku,
sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Terus umatnya bilang gimana? Umatnya bilang gimana? Nuh, kamu itu ngomong apa sih? Nyuruh-nyuruh kita menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah. Mana? Tuhannya mana? Gak kelihatan. Kok kamu suruh nyembah-nyembah Allah? Jelas nenek moyang kita sudah menyuruh kita untuk menyembah Tuhan-Tuhan itu. Kelihatan wujudnya. Merekalah yang mengabulkan doa-doa kita. Kok tiba-tiba kamu datang menyuruh kita untuk menyembah Allah yang tidak kelihatan? Di mana akalmu, Nuh? Jangan-jangan kamu ini sudah gila. Sudah pergi sana, pergi. Diusir sama kaumnya. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap semangat meskipun sudah tua. Tetap lisannya mengingat, tiap hari diingatkan kaumnya, wahai kaumku sembahlah Allah. Besoknya mengingatkan lagi, wahai kaumku sembahlah Allah. Wahai kaumku sembahlah Allah. Tapi tetap ditolak. Puncaknya sampai akhirnya mereka mengancam. Hei Nuh, kalau kamu tidak berhenti menyuruh kami menyembah Allah, kami akan memberi pelajaran kepadamu. Kami akan menganiaya dirimu. Ya, kami ingatkan. Kalau kamu tidak berhenti untuk menyuruh kami menyembah Allah, kami akan menganiayamu, menyakitimu. Pergilah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam? Tidak takut. Sedikit pun tidak takut. Bahkan disakiti Nabi Nuh alaihissalam. Dipukuli. Bahkan di kisahnya itu ada kakek-kakek jalan sama cucunya. Ngomong kakeknya. Nak, cu, kamu lihat itu. Kakek tua itu. Ya, kamu jangan pernah mau, bahkan kamu jangan pernah mau mendengarkan apa yang diucapkan dia. Terus minta tongkatnya. Kek, mana tongkatnya kek? Sini, kasih ke aku. Dibawa tongkatnya, langsung ditutukkan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nauzubillah min dzalik. Itu parahnya sampai kayak gitu. Anak kecil berani nutuk orang tua itu ya zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Sangat menyedihkan. Jangan sampai kalian yang ada di sini, bahkan di rumah, jangan sampai kalian berani kepada orang tua. Ya, dijaga tangan kalian ini. Ya, dijaga. Nah, singkat cerita, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Minta apa? Pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, aku sudah melakukan apa perintahmu, tapi kaumku engkau melihatnya bahwa mereka tidak mau. Mereka mengingkari. Bahkan mereka bilang, datangkan, Nuh, datangkan azab kepada kami kalau kamu benar-benar utusan Allah. Berani ngomong kayak gitu. Ya. Akhirnya singkat cerita, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat bahtera kapal. Membuatnya di mana? Di gunung. Makin gila nggak orang-orang lihatnya? Wah, ini Nuh kok buat kapal di gunung? Aduh, gimana toh ini? Sudah gila ini Nuh. Bahkan dibilang
gila. Tapi Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar. Sabar, lapang dada. Ya, tenang, tidak putus asa ya Mas ya. Tidak putus asa. Singkat cerita, dibuatlah bahtera sangat besar yang isinya nanti adalah hewan-hewan. Terus manusia. Terus hewannya itu ada 2. Yang ada kaki, ya semuanya ada kaki. Yang bersayap, burung, pokoknya yang bersayap. Itu semua sepasang. Diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan ke bahtera sepasang. Nah, tanda-tandanya dikasih tahu sama Allah. Nanti tanda-tandanya azabnya akan keluar, itu akan muncul air dari tungku api itu. Jadi kalau masak air, tahu masak air? Itu kan kalau orang dulu, ya mungkin yang di rumah, kalau bundanya atau ibunya atau uminya atau bapaknya masak, bukan pakai kompor gas, pakai kayu. Nah itu keluar dari situ airnya, keluar macur, muncrat airnya. Itulah tanda azab Allah dimulai. Akhirnya semua orang-orang beriman dan sedikit orang beriman di kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya sangat sedikit beriman kepada Allah. Itu semua diajak naik kapalnya, naik semua, naik kecuali anak Kan'an, ya anaknya. Ya ketika sudah airnya keluar, muncullah awan gelap. Yang tadi ada awan gelap, siapa sore tadi ngelihat awannya gelap, Masya Allah. Itu awan yang ditakuti oleh Nabi kita. Ya, Nabi itu kalau melihat awan takut. Takut apa? Takut kalau itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti azab orang-orang terdahulu. Nah, gelap gulita, hujan turun sangat deras. Hujannya, airnya dari atas keluar, dari bawah juga keluar. Oh, bayangin gimana? Dari atas itu hujan deras, dari bawah juga keluar, muncrat airnya. Bingung nggak orang-orang? Bingung. Wah, banjir, lari. Wut. Semua sibuk melarikan diri, ya, melarikan diri. Yang selamat adalah orang-orang beriman yang berada di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, bahkan anaknya diingatin, dipanggil sama Nabi Nuh alaihi salam. Nak, sini nak, naik kapal sama Abi. Gak akan selamat, orang-orang gak akan selamat. Nah, sini ayo naik, sini naik. Tapi anaknya ngomong, enggak, aku akan mencari gunung, aku akan naik gunung biar aku selamat dari banjir. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banjirnya menenggelamkan anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, gitu ya. Ya. Jadi berangkatlah kapal Nabi Nuh alaihi salam. Selamatlah dengan orang-orang beriman. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, yang ada di rumah juga, ya, yang ada di rumah, siapa yang pernah naik kapal laut? Pernah? Kemana, Mbak? Ke Jogja? Kapal laut?
Oh, kapal feri. Pernah naik kapal? Pernah. Siapa lagi yang pernah? Pernah. Siapa lagi yang pernah? Kak Firdaus juga pernah. Yang di rumah pernah? Masya Allah. Pernah juga yang ada di rumah juga pernah naik kapal. Tapi pernah enggak membaca doa yang diajarkan Nabi Nuh alaihissalam? Enggak tahu? Nih doanya seperti ini. Diikutin ya. Diikutin bareng-bareng ya. Diikutin bareng-bareng. Biar besok kalau naik kapal biar nyaman, hatinya tenang meskipun ada ombak. Kak Firdaus soalnya dulu belum tahu doanya. Ya, doanya Nabi Nuh alaihissalam ketika naik kapal. Kak Firdaus cuma berdoanya bismillah ya Allah selamatkan, gitu aja. Nah, itu naik kapal. Kalian pas duduk itu, inilah kapalnya bisa kayak gini. Gini jadi. Karena ombaknya besar. Kak Firdaus waktu itu perjalanan ke NTB, Nusa Tenggara Barat, di Lombok sana, Lombok, NTB. Nah, doanya gimana? Ikutin. Masya Allah. Mas siapa ini? Mas Abdi. Mas Abdi tenan, kamu memang abdinya siapa? Abdinya Musola Al-Ukhwah. Bukan ya? Bismillahi majreha wa mursaha innallah apa inna rabbi. Ayo, siapa yang inna rabbi la ghafurur rahim. Ya, diingat-ingat ya doanya ya. Yang di rumah juga ya. Coba bareng-bareng di Musola Al-Ukhwah. Ya, bareng-bareng. 1 2 3. Bismillahim majreha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Amin. Apa artinya? Apa artinya? Dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar, berlabuh, ya, dan bersandar, apa? Berlabuh ya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Gitu ya. Baik, sudah cukup kisahnya. Semoga kisah ini bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di rumah juga ya, semoga kisahnya ini bisa membuat kalian, hikmahnya apa? Bisa mengingatkan kalian bahwa kalian harus berdoa, harus menyembah Allah. Jangan pernah mau kalian menyembah selain Allah. Pokoknya kalau ditawari, Mas, tak kasih uang 100 juta miliar, tapi kamu jangan nyembah Allah, mau nggak? Nggak mau, bagus. Yang di rumah, tak kasih uang 1 triliun, mau nggak? Tapi jangan kamu menyembah Allah, mau? Nggak mau, jangan mau, jangan mau, ya. Karena kita itu mintanya bukan uang, tapi kita mintanya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kampung halaman kita semua yang ada di sini, adik-adik soleh semuanya yang ada di rumah juga, kampung kita itu berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian semua yang ada di sini, bahkan yang menonton di rumah ya, di channel Madani TV, di program tercinta kita ini Al-Kisah, bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Diingat-ingat ya. Pesannya apa? Hikmahnya apa?
jangan pernah mau menyembah selain Allah. Pokoknya yang disembah harus Allah. Ya, gitu ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Kak Firdaus. Kalau Kak Firdaus ada salah, Kak Firdaus minta maaf sebesar-besarnya. Yang di rumah kalau Kak Firdaus ada kata-kata yang salah, yang menyakiti perasaan adik-adik yang ada di rumah, Kak Firdaus minta maaf ya. Dimaafkan ya. Iya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.